Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat-sangat yang hormati tentunya ibu-ibu ketua di Kranasda Kabupaten Kota seluruh Bali, ibu ketua Dharma Wanita yang mewakili, ibu ketua PKK yang hadir di sini, utamanya ibu-ibu yang hadir dari seluruh kabupaten kota. Kepada Ananda dari SMK 5, terima kasih sudah mengiringi dari tadi. Bagaimana ibu-ibu? Fresh rasanya ya ketika kita melihat anak-anak kita hadir turut serta melestarikan seni budaya kita khususnya dalam berbusana. Baiklah, sambil mengisi waktu, Dewan Juri kita sedang mengumpulkan angka-angka, tapi yang jelas nilai dari busana-busana itu sungguh sangat tidak ternilai. Karena apa? Karena itu hal yang harus kita muliakan bersama. Tadi kita bersama sudah saksikan bagaimana para desainer putra-putri Bali kita menampilkan desain-desain busana ya, dari kota kabupaten seluruh Bali, desainer, kemudian para penenunnya, para peragawannya, tentunya juga penjahitnya. Ketika situasi kondisi berbusana fashion kita di Bali semarak, mereka pasti akan terangkat semuanya. Itulah yang mesti kita gawangi bersama, utamanya yang harus kita perhatikan dan diperhatikan oleh ibu-ibu ketua di Kranasda seluruh Bali, karena itu wilayah tanggung jawab kita bersama terkait dengan kerajinan. Situasi kita sekarang, kita sedang berupaya menjadikan tenun-tenun tradisional kita menjadi tuan di rumahnya sendiri. Karena kita ketahui tenun-tenun yang asli endek Bali, endek itu namanya ada di Bali, itu khusus diberikan nama untuk tenun ikat kita dengan motif-motif khas Bali. Itu ya karena sedang marak-maraknya banyak dipakai, akhirnya itu banyak dibuat di luar daerah. Nah, ini 3 kerugian kita. Ketika tenun tradisionalnya dibuat di luar Bali, nanti penenun kita makin lama makin berkurang. Bahkan suatu saat kita tidak menenun endek Bali, sibuk hanya menjual. Ketika kita menjual kain endek yang dibuat di luar Bali, penenun akan hilang lambat laun, ekonomi kita tidak kuat karena uang kita beredar keluar, dikumpulkan di Bali, lalu tentunya akan kita berikan kepada para pengrajin yang ada di luar Bali, lalu pasar kita diambil. Akhirnya tenun tidak akan branded Bali lagi, tetapi tenun yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di luar. Itu karenanya tugas kita cara menjaga kerajinan seluruh Nusantara, jaga milik kita dari daerah kita masing-masing. Jadi menjaganya dengan cara membuatnya, menjualnya, kita membelinya, lalu memakainya. Harus pakai komplit itu. Tidak bisa hanya dengan memakai lalu dia akan lestari, tidak. Gitu. Nah, tadi kita sudah saksikan betapa luar biasanya para desainer kita. Itu tidak yang berbisik-bisik dengan Dokter Cece. Beliau bilang, Bu, ternyata tenun ikat kita bisa juga dibuat seperti ini, seperti batik ya. Sangat bisa. Masalahnya karena kita tidak mau melakukan itu. Ayo kita buat, hendak kita bisa dibuat seperti apapun, untuk situasi manapun, oleh siapapun. Jadi di skala patranya terpakai dia. Kapan kita memakainya, di mana kita memakainya, bagaimana kita memakainya, lalu waktunya, tempatnya, caranya itu disesuaikan. Tetapi bahannya bahan tenun. Mau dibuat casual bisa ternyata. Mau dibuat untuk ke kantor yang resmi bisa. Untuk dibuat ke pesta sangat bisa. Tapi tentunya disesuaikan. Bagaimana tampilan dia untuk acara pesta, untuk acara koktail misalnya, bagaimana untuk yang casual, bahkan untuk ke pantai pun bisa. Bagaimana untuk anak-anak kita, sangat bisa. Di sini ajangnya. Karenanya Titian Munas kepada seluruh ketua di Kranasda
kota kabupaten ketika tadi menampilkan harapan titiang. Nanti yang sudah tampil di sini juara atau tidak itu keputusan juri, tetapi tentunya itu di bawah yang terbaik dari kota kabupaten masing-masing nanti bisa disampaikan kepada Pemkab. Beginilah mestinya etika estetikanya berbusana adat ke kantor. Nah, terkait dengan busana adat ke kantor, yang pakemnya adalah kebaya, kamen, dan senteng. Kemudian yang lakinya itu kancut, saput, baju, dan udang. Khusus untuk perhatian yang titiang garis bawahi untuk busana perempuannya kebaya. Kebayanya itu berbahan tenun tradisional. Usahakan atau memang harus, karena situasinya sudah begitu mendesak, karena titiang melihat dari remaja bahkan sampai ibu-ibu berkebayanya itu sepinggul. Jadi kebayanya pendek sepinggul kedua, lalu ketika diisi selendang naik menjadi kepinggul pertama. Jadi bokongnya yang bulat itu nggak ketutup kebaya, hanya dibalut kain jadi tambah bulat. Coba nanti ibu perhatikan kalau ada memakai kebaya itu sampai sepinggul pertama, tidak sepinggul kedua, mestinya dia nutup di bawah bokong kita. Itu jadi di bawah pantat kita, sepangkal paha. Itu yang sangat indah dan beretika. Kalau di atas itu kelihatan pantat kita yang gede, apalagi kita ibu-ibu nih udah istilahnya turun mesin ya, pasti melorot dia. Nah itu di bawah. Nah itu kalau tidak ketutup kebaya, ketika bergerak jeglut, begitu ya, geli liatnya. Nggak indah sesungguhnya. Nah nanti kalau ada yang ada kelainan seksual misalnya, ketika melihat sesuatu yang merangsang dia, nah sedang ngelewat celak cita kengken, siapa yang disalahin itu. Nah mari bersama kita ajak anak-anak kita, generasi muda kita berbusana itu yang berestetika dan beretika. Apalagi nanti anak-anak gadis kita yang kerja di Pemkab. Nanti suami kita bisa nggak pulang-pulang karena melihat pegawainya seksi semua di kantor. Gitu. Jadi berkebaya nikah. Kalau titiang mungkin tidak suka gini terlalu panjang, tetapi titiang nyaman dengan yang panjang. Tetapi minimal itu dia sepangkal paha kita. Jadi di bawah bokong sedikit. Kalau sekarang sepinggul pertama malah. Ketika panjang kebaya bagian belakang pinggul pertama diisi selendang naik ke pinggang. Jadi bagian belakang kita tidak ketutup kebaya, hanya terbalut oleh kain. Kan kain itu nutup ininya erat banget. Jadi bentuk pantat kita itu kelihatan banget. Jadi kurang manis. Coba perhatikan tadi anak-anak kita padahal kantun bajang-bajang, tapi begitu kebayanya di atas sangat seksi yang lebih vulgar. Jadi keindahan itu tidak harus ditampilkan seperti itu. Mari bersama sama ibu-ibu niki, jangan hanya bukan tiang tanggung jawab titiang saja, bukan selera titiang saja, tapi titiang bicara atas nama estetika dan etika yang ada. Nah Nika, jadi untuk busana ke kantornya, mari kita bisa membedakan mana yang ke pura, mana yang untuk ke kantor, mana yang untuk resepsi, supaya jelas dia. Nah, jadi kemudian pemakaian kain juga. Pemakaian kain upayakan untuk selendang nikah, janganlah memakai kain-kain pabrik yang murah meriah. Warnanya memang bagus. Kalau terus kita memakai begitu, siapa yang memakai kain selendang tenunan para pengrajin kita yang ada di pelosok desa di seluruh Bali? Nggak akan laku. Mulai sekarang lebih baik kita ajak. Ketika kita menerapkan satu sistem, satu pola, semua mendapatkan asas manfaatnya. Itu indah memang dengan kain krep begitu yang warna-warni bagus dari segi komposisi warna oke. Tapi kita berpikirnya ke depan selalu, ekonominya meningkat, kesejahteraan pengrajin meningkat, penenun kita tetap lestari. Kalau melestarikan tidak hanya bisa hanya menyampaikan lewat FB bahwa kita mensupport, tapi beli dia, pakai dia, tentang sistem dan polanya. Nah kemudian itu tadi sudah busana-busana rancangan desainer kita. Dengan kita memakai, para desainer Bali pun akan bangkit gairahnya karena kita mempercayakan
tubuh kita ini memakai busana-busana yang mereka ciptakan desain-desainnya. Kalau batik, saudara kita di Jawa punya batik. Batik itu bisa dibawa kemana saja dalam situasi apapun, itu baik yang formal maupun non formal. Kenapa tidak enggak? Malah kalau kita itu ciri-ciri khas dari tenun-tenun Bali itu seperti halnya batik. Kalau kita tenun itu nuansa-nuansa religius sakralnya, taksunya Bali itu ada di dalamnya. Mari kita bersama-sama menyadari tugas kita sebagai pelestari dan pengembang, berinovasi di lingkaran kerajinan-kerajinan yang ada di daerah Bali. Kemudian yang tadi terakhir kita lihat bersama, begitu anggun, begitu megahnya tatanan-tatanan payas adat kita. Nah, jadi payas utama, payas madya yang seperti ini. Tetapi kita kudu berhati-hati. Jangan sampai satu hal yang kita lakukan, satu hal yang kita terapkan nanti malah semakin menjauh dari koridor yang namanya pelestarian. Ke depan Titian sudah sempat berbicara dengan Dinas Kebudayaan, Bapak Kepala Dinas. Semoga bisa bersinergi untuk membuat FGD dengan Dinas Kota Kabupaten seluruh Bali, Dinas Kebudayaan, kemudian dengan Harpi Melati yang ada di bidang tata rias itu, tata rias adat, kemudian dengan Katalia, kemudian dengan Tiara Kusuma. Itu semoga mereka bisa kumpul untuk bikin FGD dulu, merumuskan terkait pelestarian dan pengembangan tata rias adat. Dan jangan sampai ketika kita mengembangkan yang harus kita lestarikan bablas, tergradasi, bahkan suatu saat menjadi hilang. Yang lestari mesti tetap lestari. Kita bisa juga mengembangkan dengan berakar dari tradisi berbusana adat kita. Nah, kalau kita ingin bicara masalah busana adat, ini pemikiran Titian pribadi. Di ajang pesta kesenian Bali, kalau yang memang ingin melestarikan busana adat Bali, lebih baik hanya diparadekan, ditampilkan, bukan untuk dinilai mencari menang kalahnya mereka. Jadi bagaimana keanggunan busana adat dari kota Denpasar, busana adat pengantennya, busana adat ngeraja sualanya, busana adat potong giginya. Nah, jadi dari masing-masing kabupaten tampilkan itu. Tetapi ketika kita bicara busana busana inovasi yang berakar dari tradisi, ya silahkan di situ. Tapi jangan pernah mengambil utuh dari busana-busana adat pakem kabupaten kota seperti ini. Misalnya di sini kita sudah pakai jubah yang luar biasa, lalu di sini kepalanya utuh-utuh kita ngambil payas agung Denpasar gitu misalnya. Jangan seperti ini kan. Ambil saja pernak-pernik bunga, ada apalagi ya, ada gelang kana, ada badong. Bagaimana kita mengambil satu bagian kecil, kita padu-padankan menjadi sesuatu yang berinovasi. Itu bagian dari kreativitas. Tetapi tatanan yang sudah pakem untuk adat, untuk upacara keagamaan tidak bisa diganggu-gugat. Artinya ke depan yang harapkan dari FGD akan menghasilkan satu aturan, apakah dalam bentuk nanti surat edaran atau bahkan bisa peraturan dari pemerintah setempat, agar bisa membuat pasal-pasal ayat-ayat yang mana boleh dilakukan, mana tidak boleh dilakukan, sehingga kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan tugas itu tidak canggung lagi yang mana boleh, yang mana tidak. Harus kita lakukan itu. Aturannya harus ada sehingga kita bisa berjalan di atas koridor aturan itu, sehingga apa yang mesti kita lestarikan tetap dia lestari. Nah, semisal nih, belum semua menemukan payas untuk pengantin, payas utama.
Jadi seluruh Bali yang sangat sudah kelihatan dan masih mencari-cari jati diri itu kelihatan. Jadi dulu perkembangannya payas pengantin itu pesat perkembangannya di kota Denpasar, ibu kotanya Provinsi Bali yang masih masuk ke Kabupaten Badung. Perkembangannya masih di sana. Jadi ciri khasnya dengan adanya petitis, Bruda mungkur, gelung kucit seperti ini Kak. Jadi kemudian aturan bunganya seperti apa, bentuk bunganya seperti apa, gelungan yang lakinya bagaimana, kemudian dengan rumbing hiasannya. Nah niki terkait rumbing niki yang minta juga nanti kepada penata rias gitu, jangan setiap lelaki dalam tampilannya diisi rumbing gitu, karena sekarang sehari-hari kan lelaki nggak pakai anting, kalaupun ada yang pakai anting itu suka-suka saja. Jadi jangan sampai payas ini dikit lelaki diisi juga di telinganya, kayaknya kurang. Hanya Gelung Agung Denpasar yang memakai itu. Jadi tidak semua, kesannya nanti kalau hanya pakai udang biasa diisi seperti itu, apalagi nanti penabuh diisi seperti nikah nih. Jadi jangan latah. Jadi menata rias juga landasan etika, estetika dan kesejarahannya mesti kita paham. Kalaupun sejarahnya dulu memang lelaki memakai anting, tapi sekarang lelaki pada umumnya kan tidak. Kalau ada yang memakai karena memang suka-suka sendiri gitu. Nah, payas agung, payas utama yang berkembang itu ya yang payas agung yang ada di Denpasar sekarang. Coba perhatikan. Payas Denpasar, payas agungnya itu dilakukan seingat yang itu dari tahun 70-an, apalagi tahun 80 itu yang sering didandani oleh penata rias dari Puri Pemecutan. Di situ berkembang di seputar kota Denpasar. Jadi kita belum sadar saat itu bahwa itu payas agung yang ada di seputaran Badung. Sama seperti lelunakan. Lelunakan itu lebih seringnya dipakai acara Pitrayatnya yang ada di Kabupaten Badung saat itu, yang masih Denpasar masih menyatu. Tetapi aktivitasnya lebih di kota Denpasar. Nah, jadi coba perhatikan, simpel banget. Tapi wastra, sabuk, selendang. Ini kepakemnya. Kemudian aksesorisnya wenten gelang gagesatru, gelang kana, kemudian badong, tentang payas agungnya begitu, ada petitisnya, yang petitisnya bentuknya sudah sesuai dengan wajah kita. Makin orang berkreasi petitis diisi segitiga di sini, begitu menjol segitiganya sehingga memotong serinatenya. Jadi gidak kita kelihatan sebelah-sebelah. Coba lihat petitis gelung agungnya payas agung Denpasar, bentuknya melengkung, kemudian ada di depannya serinata. Serinata ini seperti bulan, bentuk bulan ya, bulan setengah begitu, yang mengikuti bentuk jidat kita. Bunganya yang simetris itu bentuk keagungan, nih gunungan begitu. Kemudian seksinya perempuan ada di dada. Dada itu bukan di sininya, bukan susunya, tetapi di bidang ini. Nah, di bahu itu terbuka dia. Kemudian bentuk tubuhnya, para penglingsir kita mengikatnya dengan sabuk, jadi bentuknya akan kelihatan. Bahkan ada cara memakaikan sabuk kalau penari dari bawah, kalau payas agung dari atas sambil dilipat-lipat. Karena tahun 80-an kan suka mayasin juga kan. Nah itu. Jadi kemudian kain yang dipakai. Nah, jadi ada yang bertanya, kenapa payas agung pakai perade ya? Justru zaman dulu itu tatanan raja-raja memakai kain yang yang diperade, bukan yang songket, bukan yang tenunan. Tenunan itu barangkali dulu para punggawanya, tetapi tenunan semacam songket itu menjadi koleksi Puri zaman itu. Di Puri yang banyak menenun, tetapi raja-raja memakai perade. Karena apa? Zaman kerajaan peradenya itu dari luar negeri. Yang terkenal sekarang perade Belanda, kita nggak bisa bikin perade. Peradenya itu berbahan emas. Itu. Jadi menunjukkan juga
eksistensi, jadi kemewahan, kemegahan, keagungan itu. Kalau Prada sekarang kan karena kemudian penari dengan Prada plastik kan, pakai Prada, akhirnya image Prada ini kan juga kemuliaannya seperti menurun. Kenapa raja dipakai Prada padahal Prada biasa dipakai oleh para penari, dayang-dayang, perannya kan. Nah ini kan, kalau zaman dulu Prada itu memang berbahan dari Prada Walanda, itu bahannya emas gitu. Kalau sekarang mungkin sudah kita tidak dapatkan itu akan mengalami pergeseran sesuai perkembangan zaman dan image dari masyarakat pada tatanan sekarang. Tetapi hal-hal yang memang sengaja kita ubah untuk menghilangkan satu yang mesti kita lestarikan, sebaiknya kita harus sadari itu. Nah, kalau Titian bilang jangan dilombakan, nanti tampilkan saja jadi parade busana adat Kabupaten Buleleng. Bagaimana menghadirkan busana payas agung, payas pengantin, payas utama untuk pengantin Buleleng. Konon niki sudah diberi nama Payas Ningrat Buleleng. Namanya Payas Ningrat, tapi bukan hanya untuk orang-orang yang berkasta atau dipuri, tetapi nika untuk busana pengantin. Karenanya kepada mungkin hadir di sini dari Tiara Kusuma, nih ke salon-salon, ke depan kita mesti punya aturan, jangan juga sembarang memenuhi keinginan customer. Oh saya mau nikah, yang nikah saya kok pengennya begini, pengennya gitu. Sebaiknya ke depan kita punya tatanan. Kalau tidak, kita tidak berjalan di satu koridor yang menuju pelestarian. Dan nanti kalau kita tidak bijak memahami itu, bisa hilang nanti tatanan busana kita yang mesti kita lestarikan. Kalau sudah namanya akan mekal-akalan di kota Denpasar, begini busananya. Kalau yang nikah itu orangnya Buleleng, pakai pakaian Buleleng itu. Kedepannya kita akan tata seperti itu. Jadi segala sesuatu yang diatur akan tetap lestari dia, dan kita mengikuti aturan daripada sekarang nggak jelas. Ya, jadi selera-selera yang nyantai. Nanti kalau seleranya itu berkembang, silakan ketika mereka melakukan acara resepsi. Nah, resepsi ini silakan itu berinovasi di situ, dimodifikasi. Modifikasinya itu bukan busana adatnya yang dimodifikasi, tapi busana modifikasi yang berakar pada tradisi. Misalnya kainnya memakai songket Bali, bunganya bunga-bunga ciri khas Bali seperti ini kan. Nah, kalau kita lihat tadi busana Buleleng, barangkali itu banyak pengaruh dari Sumatera atau Sulawesi, karena kita dulu banyak sekali kedatangan para ningrat-ningrat dari Bugis, Makassar misalnya, atau dari Sulawesi yang berlabuh. Karena Buleleng daerah pesisir pantai, tentunya kolaborasi atau perpaduan budaya sering terjadi, sehingga kita lihat jari dari pengantin itu tadi kan memakai jari-jarian yang seperti di Sumatera atau Sulawesi. Barangkali turun-temurun dipakai, tetapi kita juga mesti mengadaptasinya. Kita pakai yang begitu, bagaimana kalau tidak harus sama dengan yang di Sumatera atau Sulawesi. Misalnya jarinya tidak pakai yang itu lentik dia, tapi lentiknya itu ukiran Bali isinya. Atau ada apa-apa runci-runciannya nikah, itu ukiran Bali isinya. Jadi kita ini, penglingsir kita itu tidak alergi dengan pengaruh budaya asing, tetapi selalu mengadaptasi, mengkolaborasikan dengan seni yang tumbuh di Bali, sehingga dia berkembang menjadi bentuk seni yang baru. Seperti itu. Kalau di ukir-ukiran misalnya pepatran, tapi penglingsir kita kan beliau itu mengakui bahwa ini makanya ada namanya di patra Mesir, patra Cina, patra Belanda gitu. Tapi setelah dipadu-padankan, dia menjadi satu kesatuan yang utuh, ukir-ukiran Bali. Nah, itu juga dengan Rengki Buleleng bisa kita mulai dari sekarang menentukan, menata, meniti lagi, kemudian untuk kita lakukan itu ke depan tidak apa-apa. Misalnya Buleleng bunganya sudah khas banget, yang lain misalnya ada perbedaan sedikit. Nah, kalau tadi tidak jelas ini lomba ini apa maksudnya, karena ada yang sangat
memodif pemakaian kain, ada yang memang sangat asli menampilkan kayak Denpasar itu tatanan yang memang aslinya pemakaiannya seperti itu. Coba kita perhatikan, ini tidak ada pengaruh juri ya. Jadi coba kita perhatikan, simple, elegan. Karena begitulah karakter dari para seniman kita di Bali menampilkan jati dirinya. Nah itu kita ingat lagi, niki bulan Bung Karno, kita harus selalu ingat bahwa Trisakti Bung Karno mengingatkan kita supaya kita menampilkan jati diri kita di dalam budaya kita. Nah nika berbusana juga begitu, berbusana simpel tapi common, itu kemudian sabuk, selendang. Tapi tadi ada pemakaiannya udah kesana kesini, kemudian pemakaian ininya juga yang mestinya motifnya ke situ lalu dibawa ke situ seperti ini Kak. Jadi kelihatan pengantinnya bukan tambah anggun, tambah ribet. Itu pinggangnya yang udah langsing ditambal sana sini, diisi kain ke sana sini, jadi nggak kelihatan. Coba lihat payas utama, payas agung yang memang sering kita lihat di Bali, sabuk itu ngikat dia. Benar-benar itu pinggang kita itu kelihatan seperti sekadi acekel gombelayu gitu. Nah sekarang kain misalnya, kain songket yang motifnya mestinya sebegitu, dipasangnya memanjang, ini dipasangnya mestinya horizontal, ini dipasangnya vertikal, itu nggak menarik, estetikanya kurang. Enten. Kalau ingin memodifikasi sekalian modifikasi nih ke mendesain baru bahan-bahan yang bahan-bahan tradisi gitu. Jadi misalnya songket, desain baru dia mau diapain gitu. Jadi tapi tidak jauh dari taste Balinya. Gitu. Bunga silahkan pakai bunga. Kalau tadi misalnya Karangasem kita lihat ada bunga khas Karangasem. Karangasem paling kaya dengan tatanan berhias ala tradisi mereka di situ. Ada payas tenganan, ada payas bunga ya. Kalau Buleleng itu ada payas deng dan lain sebagainya. Lestarikan. Hanya dibikin apik. Jangan diubah tapi dibikin apik saja. Seperti halnya gelung ningratnya Buleleng untuk yang perempuan itu dibikin apik. Mungkin dulunya ya agak tidak tertata, sekarang tertata sehingga siapapun yang pakai tampak cantik. Nah Nika, jadi itu yang mesti kita selalu ingat. Tidak hanya melakukan hal ini setiap ada pesta seni, tetapi hasilnya apa kita tidak evaluasi. Mesti kita evaluasi. Kalau kita memperlakukan seperti ini, kedepannya bagaimana? Satu contoh Niki lepas dari busana, Titiang menyampaikan ide kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan. Bapak bisa nggak hentikan melombakan gong kebiar? Gong kebiar itu spesifik di daerahnya masing-masing. Kononlah kelahirannya di Buleleng. Orang Buleleng itu dinamis banget. Gong kebiarnya itu seperti gamelan-gamelan. Memang kebiar dia. Itu seperti gamelan Trunajaya misalnya. Kenapa gong kebiar di Buleleng itu gamelannya itu gongnya pacet? Karena gedigannya, temponya itu sangat lebih mars mungkin itu. Jadi gedigannya itu cepat. Nah, kalau itu gedigan cepat dipakai gong menggantung seala Bali Selatan, ngeriung dia. Tetapi gong pacet kalau gedigannya lambat manis seperti gongnya hasil-hasil karya Badung Gianyar misalnya, enak dia suaranya gitu. Jadi mesti kita paradekan. Lalu parade pun dipadukan antar kabupaten dengan kabupaten lain. Nonton kesenian kok ya seperti nonton sepak bola, saling teriakin, saling lemparin. Jangan. Makanya Titiang bilang jangan dibiarkan. Kalau sudah mendapatkan respon suasana yang kurang bagus, kembalikan pada tatanannya. Paradekan mereka dari semua kelompok gong di kabupatennya masing-masing. Penonton akan tenang. Mereka tepuk tangan satu malam seperti semalam, tepuk tangan ya untuk Badung semuanya. Coba Badung bandingkan dengan Buleleng. Wah, penontonnya kan teriak kayak nonton sepak bola.
Kenapa dibiarkan suasana seperti itu? Ini ajang kesenian yang kita bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, berinovasi. Bukan untuk jor-joran menang-menangan, tapi semangatnya nggak kendor-kendor. Karena di sini ajang bergengsi untuk menampilkan karya-karya seni dari kota kabupaten seluruh Bali. Tampilkan, ini karya terbaik kami dari kabupaten kami, gitu. Walaupun bukan tujuannya untuk menang, entah. Itu jadi ada hal yang bisa dilombakan, ada tidak. Seperti boleh kita lombakan bagaimana berbusana adat ke kantor, berbusana ke kantor, desain busana yang casual, itu boleh kita lombakan karena untuk merangsang anak-anak muda, para desainer Bali untuk berkarya, untuk anak-anak, untuk kerama Bali itu. Tapi ada yang memang kita hanya tampilkan karena pesta kesenian Bali tujuannya pelestarian. Tampilkan saja terus menerus. Ketika menampilkan bahkan isi narasinya tentang. Jadi ke depan yang ingin khusus ada, mungkin Bu Sulastri ada di sini, nanti khusus ada satu acara parade busana adat dari masing-masing kabupaten. Kita habiskan waktu menonton untuk memahami busana adat Kota Denpasar, Payas Agung, dijelaskan apa makna petipis, apa makna busana gunungan, apa makna sebuk bekangnya dan lain sebagainya, supaya masyarakat teredukasi. Jangan sampai putus ini sambungan benang merah pengetahuan yang old generation dengan yang alpha generation. Itu jadi harus nyambung nih caranya di ajang ini. Nih kan banyak hal yang harus dievaluasi. Jadi kalau yang sudah berlanjut nih pesta kesenian Bali sampun berusia 44 tahun itu. Jadi apa-apa yang kita lakukan terus menerus, jangankan sampai 3 tahun, 2 tahun saja ketika responnya akan menimbulkan begini-gini, panitia harus cermat dan cerdas di situ. Itu ubah polanya. Tidak semua harus dilombakan, bahkan riskan melombakan karya seni. Tapi baiklah, supaya ada semangat kompetisi, ada hal-hal yang bisa dilombakan, tapi ada hal-hal yang hanya kita tampilkan saja. Tetapi penampilannya dari tahun ke tahun mesti untuk kelestarian. Jangan ada inovasi di situ, bahkan itu ada edukasi di dalamnya. Semoga kita ke depan nih yang mencermati untuk payas adat gitu, payas utama, payas madya, bahkan untuk berkebaya, mana berkebaya ke pura, mana kita tampil untuk acara-acara yang seremonial, yang non formal, mana acara untuk resepsi, mana beda tampilannya gitu. Jadi mari ibu-ibu niki titiang nunas galah banget niki kesempatan baik titiang bicara untuk bisa menyampaikan pikiran titiang pribadi, tapi sudah barang tentu ada hal-hal yang memang harus kita diskusikan bersama. Tetapi titiang berani memulai dengan menyampaikan pikiran-pikiran titiang dari pengamatan-pengamatan titiang selama ini dalam tugas titiang sebagai ketua Dikranasda, juga ketua PKK Provinsi Bali. Karena tugas dan tanggung jawab kita itu berat sebagai pelestari. Jangan sampai kita salah memperlakukan, salah pola kita, akhirnya apa yang mesti kita lestarikan akan hilang. Lalu apa kata dunia ketika kita tidak bisa menjaga warisan leluhur yang adiluhur? Kita hanya boleh merapikannya, menatanya, bahkan dengan produk-produk yang lebih berkualitas. Tetapi kalau dari segi kualitas produk, zaman dulu kualitasnya malah lebih bagus. Nenek moyang kita sudah zaman itu memakai bahan-bahan sutra. Seperti halnya ada yang memakai selendang-selendang, jadi titiang lunas kepada ibu, jadi lebih banyaklah memakai selendang yang berbahan tenun. Nah, kalau misalnya selendangnya harus polos, kenapa tidak kita tenun yang berbahan sutra? Itu warnanya lebih jreng dia, daripada kita memakai kain-kain pabrik yang lalu tidak nyambung dengan yang lainnya. Kalau di tatanan busana adat, kalau yang mesti
busana inovasi, nika silakan. Karena kita harus mengkombinasi antara tenun tradisional Bali dengan kain-kain yang berbahan pabrik atau tekstil. Itu supaya indah juga dia. Jadi tidak apa-apa, tetapi tidak pada tatanan adat. Kita kembalikan semaksimal kita menggunakan karya-karya tenun tradisional. Jadi kedepannya barangkali Titi yang akan menyampaikan masukan ini dari Ketua Dikranasda juga tolong disampaikan. Jadi partisipasi aktifnya untuk menyampaikan hal-hal yang dapat kita diskusikan bersama untuk kedepannya kita dapat menerapkan sistem yang lebih baik di dalam pesta kesenian Bali. Karena niki ajang yang bergengsi itu di sini tempatnya kota kabupaten menampilkan karya-karya seni terbaik sebagai wujud, sebagai tanda bahwa kita mengambil tanggung jawab sebagai pelestari dan juga berinovasi mengembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Nah Nika, nanti mungkin dari Dinas Kebudayaan